Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Puji Tuhan, kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya Roh Kudus bagi murid-murid Yesus, juga bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan di dalam Lukas 24 ayat 49, dengan jelas Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu harus tinggal. Tidak ada tawar-menawar. Kekuasaan dari tempat yang tinggi merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Roh Kudus adalah sebuah kebutuhan yang mendesak yang harus dimiliki oleh murid-murid. Itu sebabnya Yesus berpesan, jangan kamu tinggalkan kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini. Untuk apa kita diperlengkapi dengan Roh Kudus? Kenapa kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus? Apa pentingnya Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Nah, pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Pentingnya kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pentingnya kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Pentingnya kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Yang pertama, mengapa? Yang pertama, supaya kita mampu menghadapi kuasa kegelapan. Yang pertama. Sekali lagi, yang pertama, supaya kita mampu menghadapi kuasa kegelapan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat yang keempat berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk merobohkan benteng-benteng. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita ada di dalam dunia ini menghadapi berbagai perjuangan.
Firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa penghulu jahat di udara. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu melawan roh-roh jahat di udara. Kita tidak akan mampu menghadapi tipu daya daripada iblis. Dengan kepintaran kita tidak akan dapat mengalahkan. Tetapi ketika kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari surga, kuasa Allah itu yang memperlengkapi setiap kehidupan kita, maka firman Allah berkata, kuasa itu sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita perlu menyadari pentingnya kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, supaya dalam perjuangan iman kita, dalam perjuangan kerohanian kita, kita mampu mematahkan segala siasat tipu daya iblis. Bahkan kita mampu meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Kita akan mampu bahkan tampil menjadi pemenang-pemenang. Karena apa? Karena hidup kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah, dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Yang kedua, kenapa kita perlu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi? Kenapa kita perlu diperlengkapi dengan kuasa sorgawi, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah? Yang kedua, supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya kita dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidup ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, 2 Timotius 3:17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi saya bacakan 2 Timotius 3:17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, diperlengkapi untuk melakukan kebaikan, diperlengkapi untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Hanya dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, hanya dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi setiap kehidupan kita, maka kita mampu dan sanggup untuk berbuat baik. Kita mampu dan sanggup untuk menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sudahkah saudara dan saya menghasilkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar di dalam setiap kehidupan kita? Kalau mungkin belum, mari minta Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Minta Roh Kudus memperlengkapi setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.